Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Pujiwataningsih, NIM 190804637 dari Prodi Matematika Universitas Islam Negeri Wali Songo. Saya akan menjelaskan tentang sistem koloid. Materi tentang sistem koloid ada 4. Yang pertama, pengertian dan sifat-sifat larutan sejati, koloid, dan suspensi. Yang kedua, komponen penyusun koloid. Yang ketiga, jenis-jenis koloid dan contohnya. Dan yang keempat, pengertian sifat koloid dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama yaitu pengertian dan sifat-sifat larutan sejati, koloid, dan suspensi. Pengertian larutan sejati, suspensi, dan koloid. Larutan sejati. Larutan sejati merupakan sistem dispersi yang partikel-partikel zat-zat terdispersi dan partikel-partikel medium pendispersinya tidak dapat dibedakan meskipun menggunakan mikroskop ultra. Suspensi. Suspensi merupakan sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel terdispersi yang relatif besar dan tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Kemudian koloid. Koloid merupakan sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel kecil dari suatu zat yang disebut fase terdispersi. Dalam fase lainnya yang disebut medium pendispersi. Baik fase terdispersi maupun pendispersi dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Kemudian perbandingan larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama, larutan. Larutan memiliki sifat-sifat diantaranya: 1. Bersifat homogen. 2. Ukuran partikel kurang dari 10⁻⁷ cm. 3. Terdiri dari satu fase. 4. Bersifat stabil. 5. Tidak dapat disaring. Contohnya seperti larutan gula. Kemudian yang kedua, suspensi. Suspensi memiliki beberapa sifat. 1. Bersifat heterogen. 2. Ukuran partikel lebih dari 10⁻⁵ cm. 3. Terdiri dari dua fase. 4. Bersifat tidak stabil. 5. Dapat disaring. Contohnya seperti air keruh dan air pasir. Kemudian yang ketiga, koloid. Koloid memiliki beberapa sifat, diantaranya: 1. Terlihat homogen tetapi bersifat heterogen. 2. Ukuran partikel 10⁻⁷ sampai dengan 10⁻⁵ cm. 3. Terdiri dari dua fase. 4. Umumnya bersifat stabil. 5. Tidak dapat disaring. Contohnya susu dan santan. Kemudian materi yang kedua yaitu komponen penyusun koloid. Komponen penyusun koloid terdiri dari: 1. Fase terdispersi atau zat terlarut. Dan 2. Fase pendispersi atau zat pelarut. Fase terdispersi merupakan bersifat diskontinu atau terputus-putus. Contohnya pada campuran susu dengan air yang merupakan fase terdispersi adalah susu. Kemudian yang kedua, fase pendispersi atau zat pelarut. Fase pendispersi ini bersifat kontinu atau berkelanjutan. Contohnya pada campuran susu dan air yang merupakan fase pendispersi adalah air. Kemudian materi yang ketiga yaitu jenis-jenis koloid dan contohnya. Jenis-jenis koloid ada 5. 1. Aerosol. 2. Sol. 3. Emulsi. 4. Buih. Dan 5. Gel. Aerosol. Aerosol merupakan sistem koloid zat padat atau zat cair yang terdispersi dalam gas seperti asap, debu, dan kabut. Aerosol dibagi menjadi dua, yaitu aerosol padat dan aerosol cair. Contoh dari aerosol padat seperti asap, dan contoh dari aerosol cair seperti kabut. Kemudian jenis koloid yang kedua yaitu sol. Sol merupakan sistem koloid partikel padat yang terdispersi dalam zat cair atau zat padat. Sol dibagi menjadi dua, yaitu sol dan sol padat. Sol fase pendispersinya zat cair dan fase terdispersinya zat padat.
Sedangkan sol padat, fase pendispersinya zat padat dan fase terdispersinya zat padat. Contoh dari sol itu sendiri yaitu cat, dan contoh dari sol padat yaitu gelas berwarna. Kemudian jenis koloid yang ketiga yaitu emulsi. Emulsi merupakan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain atau zat padat. Emulsi ini dibagi menjadi dua, yaitu emulsi dan emulsi padat. Emulsi fase pendispersinya zat cair dan fase terdispersinya zat cair. Sedangkan emulsi padat fase pendispersinya zat padat dan fase terdispersinya zat cair. Contoh dari emulsi yaitu santan, sedangkan contoh dari emulsi padat yaitu keju. Kemudian yang keempat, jenis koloid yang keempat yaitu buih. Buih merupakan sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair atau zat padat. Buih ini dibagi menjadi dua, yaitu buih dan buih padat. Buih fase pendispersinya zat cair dan fase terdispersinya gas. Sedangkan padat fase pendispersinya zat padat dan fase terdispersinya gas. Contoh dari buih itu seperti buih sabun, sedangkan contoh dari buih padat yaitu styrofoam. Kemudian jenis koloid yang terakhir yaitu gel. Gel merupakan koloid yang setengah kaku, antara padat dan cair. Contoh gel seperti agar-agar, selai, dan lem kanji. Materi yang keempat yaitu pengertian sifat koloid dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat koloid ada 7. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak, gerak tidak beraturan dari partikel koloid yang menyebabkan koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. Kemudian yang ketiga, elektroforesis. Elektroforesis merupakan gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Yang keempat yaitu absorpsi. Absorpsi merupakan penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Yang kelima, koagulasi. Koagulasi merupakan penggumpalan partikel sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas koloid. Yang keenam, koloid pelindung. Koloid pelindung merupakan suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tetapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Dan yang ketujuh yaitu dialisis. Dialisis merupakan proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Penerapan efek Tyndall. Penerapan efek Tyndall diantaranya 1. Penggunaan lampu sorot mobil pada kondisi cuaca berkabut. Lampu mobil akan lebih terang pada kondisi berkabut daripada kondisi cerah. 2. Sorot lampu mercusuar yang terlihat lebih terang pada kondisi malam yang berkabut dibandingkan malam yang cerah. 3. Pada saat ada orang yang merokok di dalam bioskop, sorot lampu proyektor akan terlihat jelas, sedangkan gambar film yang di layar tidak terlihat jelas. Yang keempat, pancaran sinar matahari ke bumi pada pagi hari. Kemudian, penerapan gerak Brown. Penerapan gerak Brown diantaranya 1. Gerakan debu yang terlihat pada seberkas cahaya. 2. Gerakan partikel pada susu ketika terkena berkas cahaya. Kemudian, penerapan elektroforesis. Penerapan elektroforesis diantaranya 1. Cerobong pabrik yang dipasangi lempeng logam yang bermuatan listrik dengan tujuan untuk menggumpalkan debunya. 2. Pemanfaatan muatan koloid sebagai penyaring debu pabrik pada cerobong asap menggunakan pesawat Cottrell. 3. Mendeteksi kelainan genetik. 4. Mengetahui evolusi tingkat molekuler. Penerapan adsorpsi. Penerapan adsorpsi diantaranya 1. Penjernihan air. 2. Penghilangan kotoran pada pembuatan sirup. 3. Proses menghilangkan bau badan. 4. Pemutihan gula tebu. 5. Pencelupan serat wol, kapas, dan sutra. 6. Adsorpsi gas oleh zat.
Kemudian penerapan koagulasi. 1. Kotoran pada air yang digumpalkan oleh tawas sehingga air menjadi jernih. 2. Pengolahan karet dari bahan mentahnya atau lateks dengan koagulan berupa asam format. 3. Perebusan telur. 4. Pembuatan tahu. 5. Penebalan albuminoid dalam darah sehingga mengakibatkan penggumpalan yang dapat menutup luka. Kemudian penerapan koloid pelindung. Di antaranya 1. Cat dan tinta dapat bertahan lama karena menggunakan suatu koloid pelindung yaitu minyak silikon. 2. Lesitin. Lesitin merupakan koloid pelindung yang menstabilkan butiran-butiran halus pada margarin. 3. Gelatin. Gelatin merupakan koloid pelindung untuk mencegah terbentuknya kristal es dalam es krim. 4. Larutan gum yang digunakan untuk melindungi partikel-partikel karbon dalam tinta gambar. Penerapan dialisis. Penerapan dialisis diantaranya 1. Membantu pasien yang mengalami gagal ginjal. 2. Memisahkan ion-ion sianida dan tepung tapioka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.